apa namanya, tidak akan mungkin kamu sakiti kamu punya anak sendiri. Sampai akhirnya saya merasakan itu yang namanya bagaimana rasa sakit pembukaan. Terus kita kalau di rumah sakit Jepang itu pada saat kita masuk di ruangan ruang LDR lah, jadi menunggu sampai pembukaan 10 itu ada ruangan khusus di mana ibu sama suaminya itu dikasih waktu sendiri untuk lewati lah itu masa-masa pembukaan sampai pembukaan 10. Nah di situ hanya ada saya sama Daniel. Terus bidannya itu cuma datang pada saat betul-betul kalau kita panggil saja, atau misalnya sudah waktunya tenteki atau lihat tenteki itu baru mereka datang. Tapi selebihnya hanya kita berdua saja. Jadi betul-betul yang merasakan momen itu saya menangis, terus nanti kita ketawa lagi, terus nanti menangis lagi, ketawa lagi, itu hanya kita berdua saja. Mungkin Apri juga sudah mengalami itu, karena kemarin kan Apri datang ke rumahnya saya, kita sambil bercerita kan bagaimana pengalamannya Apri waktu melahirkan, terus saya bagaimana. Ya rata-rata sama lah, jadi kita sama-sama melewati momen bersama dengan suami begitu. Setelah itu mungkin Anda sudah cerita juga, jadi selama 15 jam saya menunggu sampai pembukaan 10 itu ada 2 kali saya menyerah. Jadi itu sudah pokoknya sudah pembukaan berapa begitu, itu betul-betul sakitnya sudah luar biasa. Terus saya bilang begini, itu tengah malam sih, sudah jam-jam 10 lah. Saya bilang, duh Danis, kenapa ya Tuhan harus kasih saya rasa sakit kayak begini, kenapa harus perempuan yang rasakan sakit kayak begini. Dia punya sakit betul-betul kayak apa namanya, yang kalau mau dibilang seri itu tuh 10 kali, 100 kali lebih dari itu. Terus saya bilang, ini saya bisa bertahan tidak ya? Ini masih sekian senti, masih kita harus tunggu 10 senti. 10 senti mau kapan? Karena kalau secara teori 1 jam 1 senti, tapi kalau misalnya dia mulai ada apa namanya kayak hijau begitu, berarti kan dia bisa lebih dari itu kan. Ini kira-kira saya berapa jam lagi saya harus tunggu sampai pembukaan 10. Sampai akhirnya di pembukaan 8 itu saya tidak sanggup. Terus saya minta bidannya, coba periksa dulu ini, kayaknya sudah ini. Terus dia periksa, oh belum, ini masih pembukaan masih 8 cm, masih lagi 2 lagi, gambar dia bilang gitu. Terus dalam hati saya bilang begini, ini lagi 2 cm ini berapa jam? Coba minimal kalau misalnya sesuai teori berarti lagi 2 jam. 2 jam lagi saya harus merasakan ini rasa sakit. Sedangkan dia punya rasa sakit itu setiap 5 menit itu dia selalu datang, dan setiap kali sakit dia pasti selama 1 menit dia ini. Jadi itu kan sudah kalau misalnya 1 jam berarti pokoknya sekian kali sekian lah itu, sekian kali saya merasakan itu rasa sakit. Setelah itu apa namanya, di waktu periksa pembukaan itu pas ketubannya sudah pecah, dan pada saat ketuban pecah itu makin luar biasa lagi dia punya rasa sakit. Selain rasa sakit, saya tahu secara teori yang saya bilang tidak boleh mengedan kalau belum pembukaan 10, karena kalau misalnya belum pembukaan 10 sudah mengedan berarti kan ada kemungkinan 1 bulu rahimnya bengkak, terus anaknya sudah bisa turun. Terus yang kedua apa namanya, bisa ada robekan gitu kan, karena belum waktunya. Saya tahu itu, tapi bukan saya yang mau mengedan, kayak otomatis dia mengedan begitu. Nah terus bidannya bilang begini, ibu tidak boleh mengedan. Saya jadi ingat waktu saya praktek waktu itu. Waktu saya praktek kan ada bidan, terus saya mendampingi gitu. Terus ibunya sudah tahan sakit, dia bilang, aduh ini sudah mau keluar gitu. Tapi kita bilang begini, duh belum ibu, masih harus tunggu 10 cm dulu. Jadi pada saat kita bilang tunggu dulu sampai 10 cm dulu tuh, saya baru mengerti apa namanya, walaupun harus tunggu sampai 10 cm, tapi kalau memang dia sudah harus mengedan, berarti dia harus mengedan. Karena saya tidak tertarik untuk mengedan tanpa harus saya yang harus begitu, tapi dia otomatis